Shalom sahabat setia yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Berjumpa kembali dengan renungan harian GKJ Salatiga, Sabda Setia. Susah enak tetap ingat Allah. Pada hari ini, Rabu 21 Mei tahun 2025, Sabda Setia kembali hadir menyapa kita semua dengan tema sukacita. Dan bacaan yang menjadi dasar pada renungan kali ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Namun sebelum kita membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan kami menghadap kembali ke hadirat-Mu untuk memohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kami membaca, mengerti, dan memahami firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami agar apa yang kami pahami dari firman-Mu ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat setia, nats firman Tuhan yang menjadi dasar pada renungan kita hari ini adalah dari Matius 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan judul renungan kita hari ini adalah langkah kelima menuju bahagia. Sobat setia, setelah kita merasakan kebutuhan akan Tuhan, kita sadar dan berduka atas dosa dan kelemahan kita, bersikap rendah hati dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, rindu untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Hari ini kita memasuki langkah yang kelima. Langkah menuju kebahagiaan yang sejati ditemukan dalam ayat 7 yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena Allah juga yang murah hati bagi kita. Kita dapat berbahagia karena Allah telah menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Setelah kita menerima belas kasih karunia dari Allah, kita harus meneruskan belas kasihan dan kasih karunia Allah itu kepada orang lain, sama seperti yang telah Allah berikan kepada kita. Seorang penulis yang bernama Louis Palau, dalam bukunya yang berjudul Mengalami Pengampunan Allah, memberikan sebuah ilustrasi. Dalam ilustrasi tersebut, seorang ibu pernah mendatangi Kaisar Napoleon. Ibu ini meminta pengampunan bagi putranya. Kaisar menjawab bahwa pemuda ini telah melakukan pelanggaran sebanyak 2 kali dan pengadilan telah menuntut hukuman mati. Tetapi ibu ini tidak meminta pengampunan. Ibu ini hanya memohon belas kasihan. Apa jawab Kaisar Napoleon pada saat itu? Kaisar Napoleon menjawab bahwa anak ibu itu tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan. Tuan, kata ibu itu bukan belas kasihan jika dia pantas mendapatkannya. Dan hanya belas kasihanlah yang saya minta dari Kaisar. Akhirnya
Kaisar tersebut memberikan pengampunannya karena kaisar telah memberikan belas kasihnya. Dari ilustrasi ini, sahabat setia yang terkasih, kita belajar bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa langkah yang kita lakukan ini akan membuat Tuhan senang. Kita dapat berbagi kebahagiaan dengan menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama. Itulah langkah yang kelima, saudaraku. Berbagi kebahagiaan dengan menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita. Saudaraku, melangkahlah terus, karena Tuhan akan selalu memberkati dan membimbing kita. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas penyertaan-Mu dalam kami memahami firman-Mu. Mampukan kami untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat setia, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati. Salam setia, susah enak tetap ingat Allah.